Abu Hurairah ini termasuk salah seorang dari suku Daus, datang ke Madinah dan miskin, nggak punya apa-apa, akhirnya tinggal di Sufah, di pelataran masjid, dan ketika itu beliau menjadi sahabat yang sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ada satu peristiwa beliau itu membawa kucing di pakaiannya, akhirnya dikasih nama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya Abu bapak. Hirun kucing, Hurairun kucing kecil, Hurairatun kucing betina kecil, bapaknya kucing betina kecil. Itu arti nama dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang sering berjumpa dengan Nabi SAW. Dikatakan ini ada satu riwayat ketika Abu Hurairah itu pernah diragukan, oh banyak benar nih riwayat hadisnya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku ini orang miskin dan aku ini ikut sama Nabi SAW ini demi untuk makanku, demi untuk hidupku ini sama Nabi. Ketika itu orang-orang muhajirin banyak yang sibuk di pasar-pasar mereka. Orang-orang Ansor juga sibuk dengan ngurusi aset-aset mereka. Maka aku akhirnya sering melazimi datang di majelisnya Nabi Muhammad SAW yang di situ nggak ada sahabat yang lainnya. Itu alasan yang pertama. Jadi karena sahabat yang lain itu dalam kesehariannya punya kesibukan, Abu Hurairah relatif tidak banyak kesibukan. Akhirnya beliau sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pernah suatu ketika Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membentangkan selendangnya sampai aku selesai mengucapkan kata-kataku ini, maka dia tidak akan melupakan sesuatu dariku sama sekali. Ada riwayat yang lain lagi, Abu Hurairah yang datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini sering lupa. Jadi kok sering lupa, dengar hadis kok sering lupa. Akhirnya sama Nabi SAW suruh bentangkan rida. Dan Nabi seperti memberikan sesuatu, ridanya ketika itu ditutup dan didekap oleh Abu Hurairah. Setelah itu kata beliau, setelah aku mendekap selendang itu, fawalladzi ba'atsahu bil haqqi ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Setelah aku mendekap selendang itu, demi zat yang mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, tidak pernah sedikit pun aku lupa terhadap hadis yang keluar dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya alasannya ya. Jadi yang pertama karena beliau itu ahlu sufah nggak banyak kesibukan, jadi intensitas ketemu Nabi itu sering. Yang kedua karena beliau mendapatkan keistimewaan tidak lupa terhadap hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sepeninggalnya Nabi, sahabat yang lain kan sibuk. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kan sibuk dengan pemerintahan, dengan kekhalifahan mereka itu. Nah Abu Hurairah ini kan gak banyak kesibukan, akhirnya duduk di masjid meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, Abu Hurairah itu meninggalnya tahun 58 Hijriah. Berarti 47 tahun kurang lebih dari wafatnya Rasulullah SAW. 47 tahun untuk meriwayatkan hadis kan panjang itu. Ya kan? Makanya saat ini periwayat hadis terbanyak itu adalah Abu Hurairah, kurang lebih sekitar 5.300-an hadis. Setelah ada yang ngitung itu 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Jadi dengan alasan ini jangan pernah lagi meragukan Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis bukan cuma dari Nabi, tapi juga meriwayatkan hadis dari sahabat yang lainnya. Jadi nggak ada alasan untuk kita meragukan Abu Hurairah. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang meragukan Abu Hurairah. Kalau orang ragu di jawab ilmiah selesai. Tapi sampai mempropagandakan Abu Hurairah ngarang hadis dan lain sebagainya, ini sudah kelewat batas ini. Ini sudah bukan ilmiah, tapi ini namanya fitnah. Tuduhan yang nggak punya dasar sama sekali. Dan Abu Hurairah itu punya keistimewaan yang luar biasa. Nah ini kisahnya. Jadi Abu Hurairah itu ibunya belum masuk Islam ketika itu. Abu Hurairah ini dakwahin ibunya, diajak ibunya untuk masuk
Islam. Suatu hari beliau ini mendakwahi ibunya. Diajak masuk Islam. Ternyata ibunya enggak mau masuk Islam, bahkan lebih daripada itu ibunya membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah tuh enggak mau nyebutkan ibunya, ngomong kenapa, enggak mau. Beliau hanya mengatakan apa? Fa asma'atni fi Rasulillahi ma'akrah. Memperdengarkan kepadaku tentang Rasulullah hal-hal yang aku enggak suka. Lihat ibunya mencaci Nabi, ngomongin Nabi, ngata-ngatain Nabi, nangis Abu Hurairah. Mendatangi Rasulullah SAW. Jatuh curhat, ya Rasulullah, saya ini ngajak ibuku masuk Islam, tapi enggak mau. Hari ini saya ajak masuk Islam, malah ngata-ngatain engkau ya Rasulullah. Maka ketika itu Abu Hurairah minta sama Nabi, Fat'ullaha ayyahdiya umma Abi Hurairah. Ya Rasulullah, mintakan sama Allah ya, agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ketika itu Nabi menjawab, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Gitu. Begitu didoakan sama Nabi, langsung keluar seneng. Kemana? Langsung datangin ke rumah ibunya lagi. Nah, kurang lebih riwayat ini yang saya bawakan ini hadis riwayat Imam Muslim. Sampai di sana ternyata didengar, ibunya dengar suara langkah kakinya Abu Hurairah. Dia mengatakan, maka anak ya Abu Hurairah, tetap di situ Abu Hurairah. Itu ibunya lagi dengar ada suara mandi. Mandi ibunya pakai pakaian yang rapi, pakai selendang begitu, pakai jilbab begitu, buka pintu. Kemudian langsung mengatakan, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seketika itu ibunya buka pintu langsung mengatakan, wahai Abu Hurairah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Abu Hurairah dengar itu, nangis lagi datang ke Nabi Muhammad. Lalu yang awal tadi nangisnya karena sedih, yang kedua nangisnya karena bahagia, karena senang. Nah ketika itu, ya Rasulullah, Allah Ta'ala sudah mengabulkan doamu ya Allah, sudah ngasih hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Setelah itu minta doa lagi Abu Hurairah. Ya Rasulullah, doakan aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Hamba-hambanya Allah yang beriman, maaf. Ya Rasulullah, doakan, mintakan kepada Allah Ta'ala agar aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hamba Allah yang beriman dan aku juga mencintai hamba-hamba Allah yang beriman. Akhirnya didoakan sama Nabi. Allahumma habib ubaidaka, yakni Abu Hurairah, wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin. Ya Allah, ini kurang lebih ya doanya atau artinya, ya Allah jadikan Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman dan jadikan mereka juga mencintai hamba-hambamu yang beriman. Kata Abu Hurairah, maka tidaklah ada seorang mukmin yang mendengarkan tentang aku sekalipun tidak melihat aku illa ahabbani, kecuali dia pasti mencintai aku. Begitu. Berarti tandanya orang mukmin apa ciri-cirinya, diantaranya mencintai Abu Hurairah. Jadi kalau kita dengar tentang Abu Hurairah tuh yang ada cinta, yang ada rindu, yang ada kagum, yang ada membayangkan perjuangannya untuk ketika dia bersama dengan Nabi Muhammad SAW, berarti Anda orang yang punya iman yang kuat. Tapi kalau dengar tentang Abu Hurairah malah ragu-ragu, malah bingung, malah nggak yakin, wah ini perlu dicek lagi ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman dan kita semua termasuk orang yang bisa menghormati sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah. Wallahu a'lam.